Kebijakan pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh negara bagian dari Uni Eropa memberikan banyak perhatian dari berbagai sektor, salah satunya dari produsen besi. Selamat datang kembali di segmen Steel News. Pada video kali ini kita akan membahas terkait peraturan kebijakan emisi karbon yang dilakukan oleh berbagai negara bagian Uni Eropa. Di Inggris, para produsen masih belum paham terkait kebijakan pengurangan karbon. Beberapa hari setelah para pekerja baja berunjuk rasa di parlemen, terdapat kekhawatiran bahwa industri baja masih belum jelas mengenai strategi pengurangan karbon di Inggris. UK Steel, organisasi industri, meminta pemerintah Inggris untuk membuat mekanisme pengaturan batas karbon yang tegas. Setelah pemerintahan baru-baru ini mengupdate skema perdagangan emisi UK. Pada bulan Juni lalu, UK Steel memperkirakan hampir 23 juta ton baja non-EU bisa masuk ke Inggris jika pemerintahan tidak mengenalkan aturan tarif batas karbon sendiri seiring dengan EU. Namun, George Stace, Direktur Umum UK Steel, mengatakan perlu ada aturan batas karbon Inggris yang disertai dengan strategi pengeluaran modal jangka panjang untuk memberikan dukungan finansial bagi produsen baja di Inggris dalam upaya pengurangan karbon. Jika aturan batas karbon EU memicu arus masuk produk baja ke Inggris, maka akan ada resiko pasokan berlebih. Dengan produksi yang terus menurun, pemerintah Inggris menargetkan pengurangan emisi sebesar 95% dari produksi baja pada tahun 2050. Sementara itu, Komite Perubahan Iklim Inggris merekomendasikan agar emisi dari produksi baja berbasis biji mendekati nol pada tahun 2035. Sedangkan di Indonesia sendiri, sebagai salah satu negara yang tergabung pada Uni Eropa, dalam mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon tersebut, pemerintah juga menetapkan peraturan pajak karbon untuk para pelaku industri baja. Menurut pelaku industri besi badan baja, mereka menilai mekanisme penyesuaian batas karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM atau pajak karbon sebagai barrier ekspor yang akan menaikkan harga produk. Salah satu petinggi Indonesia, Iron and Steel Industry Association atau IISIE, mengatakan peraturan ini akan berdampak langsung kepada harga baja negara eksportir yang sebagian besar pembuatannya menggunakan teknologi berbasis batu bara, termasuk Indonesia yang akan terdampak oleh kebijakan CBAM yang diterapkan oleh EU. Industri besi dan baja nasional perlu mengantisipasi hal tersebut dengan menerapkan proses produksi dan adopsi teknologi beremisi karbon rendah menuju produksi tanpa emisi karbon. Namun, adopsi teknologi ini tentunya memerlukan biaya, pengembangan, dan juga investasi yang besar, sehingga akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya mengenai hal ini. Kalau gitu, sampai jumpa di segmen Steel News selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Pilihan cerdas untuk konsumen bijak. Salam perkasa!